Ya, masjid bagi saya adalah tempatnya ibadah. Ibadah bukan hanya urusan akhirat saja, tapi juga urusan duniawi. Masjid ini menjadi sentral atau merupakan tempat dakwah, terus kegiatan sosial, ekonomi, dan pendidikan bagi masyarakat di sekitar masjid. Para pemuda itu para pengemban peradaban, pembangun peradaban, maka yuk kita mulai dari masjid untuk sama-sama memulai peradaban yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Ma'arif, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Khusus Jakarta, memberikan apresiasi kepada Basnas Basis DKI dalam rangka kegiatan Masjid Award. Kami selalu berharap masjid yang ada di daerah Jakarta ini ramah lansia, ramah pemuda, ramah anak, ramah duafa, ramah disabilitas, dan ramah terhadap korban bencana. Saya berharap seluruh masyarakat DKI Jakarta, ayo kita ikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Basnas Basis DKI, yaitu Masjid Award. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. Dengan ini menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada program Basnas Basis DKI Jakarta, program Masjid Award, sebagai sebuah penghargaan kolaborasi terhadap sarana ibadah yang sangat penting bagi pengembangan umat di DKI Jakarta. Kemudian yang kedua, atas nama pimpinan wilayah juga, saya menghimbau dan mengajak kepada seluruh DKM di Perserikatan Muhammadiyah agar mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat. Kemudian yang ketiga, saya juga berharap dukungan dari seluruh pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah se-DKI Jakarta untuk bersama-sama mengikuti program ini dengan sebaik-baiknya. Ada 6 kategori yang disiapkan oleh panitia Basnas Basis DKI Jakarta. Ada kategori masjid ramah anak, ramah pemuda, ramah lansia, ramah disabilitas, ramah duafa, dan ada lagi masjid yang tanggap bencana. Ini menunjukkan bahwa masjid bukan hanya sebagai sarana ibadah mahdhah, tetapi juga berfungsi untuk kegiatan-kegiatan yang berbasis kepada masyarakat. Demikian himbauan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. Semoga acara ini sukses dan bermanfaat untuk umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Amsar, kalau di Masjid Jami At-Taqwa ini sebagai apa, Ustadz? Saya dipercayakan dapat amanah dari jamaah itu sebagai Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa. Ketua DKM, Ustadz ya? Iya, iya. Boleh nggak, Ustadz, diceritakan ke Sobat Tegar mengenai sejarah dari Masjid Jami At-Taqwa ini seperti apa? Masjid Jami At-Taqwa ini kira-kira didirikan tahun 1970. Ya, memang para pendirinya, pewakifnya adalah kebetulan kakek kami ada 2 di sini ya, yaitu Bapak almarhum Bapak Haji Soleh dan almarhum Bapak Haji Hasan. Kemudian memang mereka tidak secara langsung mengelola, tapi menyerahkan kepada masyarakat yang ahli agama. Mereka hanya mewakafkan tanahnya
sebagian tanahnya untuk digunakan untuk ibadah. Mula-mula ini bangunannya memang ya cuma dari bambu lah seperti itu dan kayu-kayu yang ada di sekitar masjid ini. Untuk Masjid Jami At-Taqwa ini kan mengikuti program Masjid Award nih, Ustaz. Iya. Awalnya mengetahui informasi terkait lomba ini dari mana tuh, Ustaz? Memang ada beberapa informasi yang kami terima, kebetulan juga kami aktif di DMI, juga aktif di KUA Kecamatan Pesanggerahan, serta ada beberapa kegiatan yang lain. Memang khususnya kegiatan madrasah, kita sering dapat share-sharean seperti itu. Kemudian juga memang kita aktif ya, di urusan KUA lah. Artinya memang karena memang kebetulan saya juga penyuluh dari KUA Pesanggerahan, sehingga ada informasi yang memang kita gunakan, kita manfaatkan, kita bicara-bicara dengan rekan pemuda. Alhamdulillah pemuda merespon. Nah, saat berkaitan dengan pemuda, kira-kira Masjid Jami At-Taqwa ini menyelenggarakan program-program untuk pemuda apa saja, Ustaz? Ya, yang pertama adalah kegiatan pengajian atau majelis taklim remaja. Itu diadakan setiap malam Rabu. Dan juga memang kegiatan ibu-ibu juga kita adakan hari Rabu ba'da zuhur. Sementara kegiatan yang umum majelis taklimnya itu hari Sabtu pagi. Yaitu bapak-bapak, remaja, dan untuk umum lah. Dan juga komposisi daripada pengurus ini tentunya tidak hanya dinaungi oleh yang sudah sepuh, tapi juga kita sekitar 40-50 anak-anak muda. Kemudian juga ada beberapa memang majelis taklimnya adalah ibu-ibu, sehingga kita semuanya padu. Ya, antara kerjasama dan juga baik ibu, baik remaja, dan juga bapak-bapak. Sehingga memang terjalin komunikasi yang sangat baik, seperti itu. Nah, selama bulan puasa ini, insya Allah kita akan menyediakan buka puasa bersama selama 1 bulan penuh. Ya, jadi ini kita kelola dengan para ibu-ibu yang ada di warga sekitar ini. Karena memang kita ada 2 wilayah RW, RW 2, dan juga RW 8 Komplek BNI. Sehingga mereka memang yang memang mempunyai rezeki lebih, berkesempatan memberikan rezekinya. Tapi ini semuanya dikelola oleh pengurus masjid dan juga pemuda. Ketika sudah menjelang maghrib diatur bagaimana baiknya, kemudian juga didistribusikan sebaik mungkin. Apa arti masjid untuk Ustadz nih selama sebagai pengurus di masjid? Ya, masjid bagi saya adalah tempatnya ibadah. Ibadah bukan hanya urusan akhirat saja, tapi juga urusan duniawi. Karena memang kalau kita urusan akhirat tentunya kita mengharapkan pahala. Tapi kalau urusan duniawi ini bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Masyarakat senang, tentunya ya aman semuanya nih. Lingkungan aman, pemudanya juga aman, sehingga semuanya merasa ada kontribusi. Bukan hanya merasa bagian daripada pengurus, merasa jamaahnya juga dilibatkan dalam kegiatan. Baik kegiatan keagamaan, Idul Fitri, Idul Adha, dan juga santunan yatim. Anak-anak yatim ataupun yang kaum duafa ini selalu merasakan kebahagiaannya, utamanya ketika Hari Raya Muharram. Dan juga menjelang Idul Fitri ini, insya Allah kita akan selalu menyantuni kurang lebih 100 yatim. Oke, Pak Anjul, kita udah di Masjid Jami Al-Hidayah, Cengkareng Timur, Cengkareng Timur ya, Pak? di RW 02. Nah, boleh nggak Pak diceritakan tentang sejarah masjid berdiri ini? Ya inilah, kan tadi saya bilang itu masjid ini awalnya kan musola dulunya, zaman saya masih kecil. Musola, terus tahun 71 ya dibangun masjid. Tapi dulu nggak seperti ini. Nggak sebagus inilah pokoknya.
beberapa kali inovasi sama Pak RW, akhirnya alhamdulillah kita jadi seperti ini. Lantai juga udah diganti semua, tembok-temboknya gitu kan. Alhamdulillah berkat kerjasama semua masyarakat RW 02, akhirnya jadilah masjid yang mungkin ya cukup lah kalau untuk tingkat kampung seperti ini. Ya, sangat permanen sekali. Masjid Jami Al Hidayah ini kan mengikuti program Masjid Award nih Pak. Betul. Kategori apa sih Pak yang didaftarkan? Itu lansia, ramah lansia. Masjid ramah lansia ya Iya, Pak? Ya? masjid ramah lansia. Kenapa Pak Masjid Jami Al Hidayah ini memilih kategori Masjid ramah lansia? Nah, karena kita sudah memiliki fasilitas yang saya pikir cukup memadai lah untuk lansia, gitu kan. Ada pengajian lansia tiap minggu pagi ada di sini, tiap minggu pagi ada. Boleh nggak Pak kita diajak keliling nih? Boleh, boleh. Fasilitas apa nih yang ramah lansia di sini? Oke, boleh. Yuk, dari sana dulu kali Boleh, ya. boleh. Jembatan dulu ya. Ya. Nah, ini Pak nih. Jadi jalan untuk apa? Kursi roda yang sudah siapin itu ada bangku permanen dicol. Ya. Jadi untuk yang lansia kan Tidak bisa nunduk ya? Jadi alhamdulillah. Kalau pakai bangku itu kan takut keropok, takut apa. Kalau itu kan permanen, walaupun kena air, kena panas, aman, nggak berubah. Gitu. Itu ada pegangan ini. Ada pegangan. Iya, pegangannya. Untuk menjaga khawatir jatuh ya Pak? Betul. Nah di sini saya juga lihat ada kursi roda nih Pak. Ada, ini terus nih kursi roda, ada nih bangkunya juga nih yang biasa dipakai buat lansia. Ada kita banyak kalau nggak salah, ada berapa ya? Ada 6 ya, apa 8 gitu. Ini kita di ruangan apa nih Pak? Ini sekretariat sih dia, ini sebenarnya sekretariat. Ini saya lihat di sini banyak sertifikat nih Pak. Bisa betul. dijelasin nggak Pak Ini sertifikat namanya? sertifikat kita ikut sound system nih di ITB Bandung. Ini yang ini. Jadi untuk sound systemnya udah Iya, tersertifikasi betul, lah. sertifikasi ini dan ini kita. Ya. Apalagi tuh Pak? Terus ini nih yang ikut-ikut program dari apa namanya? Khusus di ITB, tujuannya itu Pak, biar tuh apa ya, Para suara lansia tuanya ya? tuh ya para lansia tuh bisa menangkap dengan baik gitu kan tujuannya. Itu aja sih sebenarnya. Bukan kan kalau pengajian kan emang yang paling banyak ibu-ibu kan lansia itu, kalau lansia ibu-ibu paling banyak gitu kan. Dan pengajian juga nggak hari Minggu pagi aja, Selasa juga ada, Selasa. Dan juga di lingkungan banyak masjid taklim yang malam-malam juga. Tapi sama tergabungnya itu juga. Nah, kalau ini ruangan apa nih Pak? Ruangan gym atau fitness lah kalau kata-kata orang sekarang gitu kan, fitness. Jadi ya ini banyak kan lansia-lansia gitu kan. Ini kan ada ukurannya. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Ada yang ringan. Bisa buat berapa gerakan nih Pak? 12. 12 gerakan ya? Gerakan macam-macam. Jadi dari satu alat udah cukup Iya, mungkin betul, ya betul, untuk iya. kesehatan para lansia nanti ya. Nah, tanggapan Bapak mengenai program Masjid Award Pak dari Basnas Basing seperti apa sih? Oh, bagus banget, keren gitu kan. Jadi untuk memajukan masjid-masjid yang lain gitu kan.
Jadi buat percontohan aja, wah Masjid Hidayah yang kecil begitu aja bisa mengikuti kan gitu kan. Apalagi kalau masjid-masjid yang kita yang besar-besar kan di sini banyak masjid yang besar, yang lebih bagus dari sini. Tapi kegiatannya alhamdulillah sini memang komplit. Sertifikat ada, IMB ada masjid kita ini. Itulah kelebihan Masjid Hidayah walaupun kecil. Jadi tujuan itu memang keren, bagus banget gitu kan. Inspirasi lah buat masjid-masjid yang lain. Arti masjid bagi saya adalah mempersatukan umat. Walaupun kita lain agama, di sini kita tetap beruyuk gitu kan. Jadi fungsi masjid itu pertama hablum minanas dan juga hablum minallah gitu kan. Alhamdulillah dengan adanya masjid kita bisa membina generasi muda dan lansia juga ikut dalam kegiatan tersebut. Banyak saya rasa manfaat masjid gitu kan. Apalagi kita ini di tengah-tengah kampung, alhamdulillah program Masjid Hidayah cukup banyak. Jadi bisa menginspirasi masyarakat yang ada di RW 02. Itu saja saya rasa. Terima kasih. Mas Randy, ini kita ada di Masjid Ar-Rahmah ya? Betul, Masjid Ar-Rahmah. Boleh ceritain nggak sih Mas, Masjid Ar-Rahmah itu sejarahnya seperti apa sih? Baik, Masjid Ar-Rahmah ini didirikan tahun 1995 oleh Yayasan Amal Bakti Pancasila. Alhamdulillah dari tahun 95 sampai sekarang berarti sudah sekitar 20 tahun lebih ya? 20 tahun. 30 tahun? 30 tahun, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, untuk Masjid Ar-Rahmah sendiri mengikuti program Masjid World ya Mas ya? Alhamdulillah kita ikut program. Nah, boleh nggak sih Mas diceritakan kenapa Masjid Ar-Rahmah ini mau ikut Masjid World? Alhamdulillah di Masjid Jami Ar-Rahmah ini berpartisipasi untuk mengikuti program Masjid World. Kita di kategori Masjid Ramah Duafa. Dengan pertimbangan karena di masjid ini memang kita ada salah satu kas yang memang mementingkan untuk yatim dan duafa. Kemudian kita juga ada setiap hari Jumat itu kan kita ada pedagang. Nah itu kita juga ada pedagang binaan dari masjid yang memang sedikit-sedikit kami bina lah secara muamalahnya, kemudian penjualannya dan lain-lain. Kemudian juga kita harapkan kan memang di sekitaran kami ini termasuk di wilayah Rusun memang ada juga yang tanda kutip duafa gitu. Jadi memang kami ingin fokus ke situ. Mungkin seperti itu Pak. Nah pandangannya Mas Randy sendiri terkait program Masjid World dari Bajis ini seperti apa? Oh Masya Allah, ini program yang sebetulnya kenapa nggak dari dulu gitu programnya ya. Ini program yang memang luar biasa keren. Ini setiap masjid menurut saya harus bareng-bareng ikutin. Karena kita bareng-bareng belajar ya, bukan berarti kita ingin mendapatkan tanda kutip award-nya saja, bukan. Tapi sejatinya masjid itu supaya lebih bisa berpartisipasi di masyarakat sebetulnya. Mengenai duafa nih Mas Randy nih. Baik. Menurut Mas Randy, kenapa masjid itu harus berperan aktif untuk membina duafa? Masya Allah, ini duafa ini mungkin bisa jadi masalah di setiap masjid ada duafa di setiap wilayah. Nah, pentingnya kita membina duafa itu memang satu, masjid itu perlu berperan aktif dalam kontribusi terhadap wilayah atau terhadap masyarakat. Karena adanya masjid itu seperti yang sudah diceritakan sama senior-senior kita tuh Jogong Karyan dan lain-lain, kan masjid itu adalah pusat peradaban. Jadi disitulah mungkin karena duafa pun harus dinaungi sama masjid seperti itu. Siap. Buat Mas Randy nih, aktif di masjid dari tahun berapa? Saya ke masjid itu baru Mas. Saya aktif di masjid kurang lebih sekitar 5 tahun lalu lah. 5 tahun ya. Betul. Selama 5 tahun pengalamannya Mas Randy nih, apa arti masjid buat Mas Randy? Oh Masya Allah, arti masjid itu Baitullah, rumah Allah, tempat ibadah. Masjid itu Baitul Quran, tempat Al-Quran untuk dibacakan dan dipelajari. Dari Masjid Jamiah Ar-Rahmah Cengkareng, kami menghimbau kepada para pengurus masjid, para takmir masjid atau para DKM
untuk bareng-bareng mengikuti program yang luar biasa di Basnas ini. Mudah-mudahan dengan mengikuti program ini kita semua bisa bertumbuh, bisa berkembang, dan bisa memberikan lebih luas lagi manfaat kepada masyarakat. Ayo ikutin Masjid Award di programnya Basnas. Nah, Mas Randi, boleh nggak kasih semangat atau apa nasihat nih untuk para pemuda supaya kembali ke masjid, Mas? Masya Allah, itu bagian dari tagline kita juga. Para pemuda kembali ke masjid itu jadi program di 1 tahun periode Hijriah 1446. Jadi kami menghimbau kepada para pemuda, ayo kita ramaikan masjid, kembali ke masjid, sholat di masjid, sujud di masjid. Kenapa? Karena para generasi sabiqun al-awwalun, para generasi awal-awal, para sahabat Rasulullah itu juga para pemuda. Para pemuda itu para pengemban peradaban, pembangun peradaban. Maka yuk kita mulai dari masjid untuk sama-sama memulai peradaban yang lebih baik, insya Allah. Nah, Mas Randy, berkaitan tentang duafa tadi, apa aja sih fasilitas dan program masjid untuk para duafa ini? Untuk fasilitas saat ini kita sudah sediakan juga kursi roda. Untuk program-programnya selain program pendampingan secara ingin kita mengajarkan ibadah, mungkin bagi yang tanda kutip pengen memaksimalkan bagaimana kita sholat, ibadah membaca Al-Quran dan lain-lain. Kemudian juga selain pendampingan kita juga ada program jemput bola gitu Mas. Karena memang kebetulan pengurus masjid itu sekarang jadi pengurus wilayah atau pengurus RW. Jadi sekarang lebih pendekatan ke wilayah ini tuh lebih masuk insya Allah. Dan sekarang kita sedang mendata ulang duafa yang ada di sekitaran RW 16. Insya Allah setelah kita data ulang database yang baru, kita adakan edukasi dan juga kita mungkin sebetulnya mereka itu kan perlu ngobrol ya. Kita ada program teman ngobrol lah buat para lansia ini. Seperti itu sih Mas. Tadi boleh tuh ambulans, kopi apa namanya, sejuk, sedekah cuma gitu Mas. Boleh langsung gitu ya. Untuk program masjid lainnya, alhamdulillah kita setiap hari Jumat itu ada sedekah Jumat. Kita menyediakan nasi Jumat bagi para tamu Allah yang di Jumat. Itu siapapun boleh makan, boleh minum. Dan alhamdulillah kita juga sediakan kopi duha. Kopi duha ini kita sediakan di waktu duha. Itu biasanya yang suka ngopi sama ngeteh itu adalah teman-teman ojol yang Masya Allah kita sediakan. Silahkan sebelum sholat duha ngopi dulu. Kemudian alhamdulillah kita juga ada 1 unit ambulan yang kita kerjasama juga dengan wilayah RW. Unit ambulan ini biasa digunakan bagi tanda petik orang meninggal atau perlu ke rumah sakit. Itu berapa kali kita gunakan kemarin. Kemudian juga kita ada program untuk anak-anak muda. Anak-anak muda itu kita adakan sedikit tanda kutip Masjid Beyond. Itu salah satu program podcast ya, podcast di Masjid Jamiah Rohmah, di YouTube kita, YouTube Masjid Jamiah Rohmah, Masjid Ar-Rahmah Cengkareng. Insya Allah dibawakan oleh anak-anak muda kita dengan tema Masjid Beyond. Alhamdulillah di Masjid Jamiah Rohmah juga setiap bulan kami sudah menyantuni sekitar 42 yatim dan duafa ya. Totalnya 42 orang kita santuni setiap bulan. Kita santuni dengan uang tunai senilai Rp250.000. Mudah-mudahan bisa lebih meningkat lagi, bisa lebih memperbanyak manfaatnya lagi insya Allah. Sobat Bazis, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Yudiman. Beliau adalah penanggung jawab program Masjid Award Basnas Bazis DKI Jakarta. Assalamualaikum Pak Yudiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudiman, kemarin kita keliling masjid Pak, para peserta program Masjid Award. Nah, sebelumnya boleh diceritakan nggak sih Pak, program Masjid Award ini sebetulnya apa itu Pak programnya? Baik, ya program ini digagas oleh Basnas Bazis DKI Jakarta. Tentunya kita melihat sejarah dulu. Pada zaman Nabi itu, sejak awal didirikannya masjid, ini menjadi sentral atau merupakan tempat dakwah, terus kegiatan sosial, ekonomi, dan pendidikan bagi masyarakat di sekitar masjid. Nah, dari situ bahwa kita harus membuat masjid-masjid ini menjadi seperti yang dicontohkan Rasulullah. Jadi di sekitar masjid ini harus berdaya. Selain itu juga di Masjid Award ini ada juga kategori disabilitas, di mana masjid ini menyediakan sarana dan prasarana untuk teman-teman yang disabilitas. Contohnya misalkan mereka yang tunanetra, tentunya harus ada guiding block ya? Guiding block untuk mereka yang tunanetra, baik mulai dari mereka ambil air wudhu sampai tempat sholat, sampai juga mereka toilet. Dan juga untuk teman-teman yang tunarungu, berarti masjid harus menyiapkan translator ya, penerjemah bahasa Arab ketika misalkan sholat Jumat. Karena banyak sekali teman-teman tuli yang pengen sholat Jumat tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa karena mereka nggak dengar. Nah, ketika ada
penerjemahnya bahasa isyarat, tentunya ini akan membantu mereka, dan ini bagus sekali ya untuk bisa dilaksanakan, sehingga memfasilitasi teman-teman yang tunarungu ya. Terus juga kita juga ada namanya Masjid Ramah Du'afa. Kita lihatlah di sekitar masjid itu banyak juga pedagang-pedagang kecil. Terus ada juga mereka yang pemulung mungkin ya, mereka rasa malu, rasa minder untuk beribadah karena memang kondisi mereka misalkan kurang bersih dan sebagainya. Ini bisa memfasilitasi untuk teman-teman du'afa ini. Ya tentunya perlengkapan untuk ibadah termasuk sarung, mukena dan sebagainya. Terus juga untuk yang mereka pedagang-pedagang kecil, bantu secara permodalan. Ini kan mereka perlu modal, perlu tempat, mungkin dikasih space di sekitar masjid ketika ada tempat untuk mereka berusaha dan sebagainya. Ini salah satu contoh aja ya yang perlu difasilitasi oleh masjid ketika kita ingin masjid ini ramah dengan kaum du'afa. Yang berikutnya adalah Masjid Ramah Du'afa, di mana masjid ini memfasilitasi kepada kaum du'afa dan sekitar masjid. Kita lihatlah di masjid-masjid sekitar kita banyak pedagang-pedagang kecil, mungkin banyak pemulung yang mereka minder ketika mau ke masjid, mau ibadah ya. Kita memfasilitasi mereka dengan peralatan-peralatan misalkan sarung, mukena, bahkan diberikan tempat untuk mereka bersih-bersih, mandi misalkan. Ini kan suatu fasilitas buat kaum du'afa. Terus juga kaum du'afa mereka yang usaha di sekitar masjid, mungkin masjid bisa memberikan fasilitas termasuk permodalan untuk usahanya, atau mungkin tempat space untuk usaha mereka, dikasih kesempatan di sekitar masjid sehingga bisa membantu mereka untuk terus berkembang gitu ya. Terus juga ada Masjid Ramah Tangga Bencana ya. Ini tangga bencana ini adalah mulai dari dibangunnya masjid ya. Ketika masjid dibangun itu strukturalnya sudah ramah, ini belum ramah bencana, misalkan tahan gempa, terus ada fasilitas untuk di mana mereka harus keluar, atau mereka ada tempat-tempat yang khusus ketika terjadi bencana. Misalkan masjid ini bisa juga dijadikan tempat untuk pengungsian gitu. Masjid juga menyediakan fasilitas misalkan dapur umum ketika nanti terjadi bencana. Nah, ini termasuk fasilitas-fasilitas yang harus dipenuhi oleh masjid tangga bencana. Nah, selain infrastrukturnya tadi, juga ada perlengkapan peralatan, termasuk juga ketika terjadi kebakaran di sekitar masjid, pengurusnya pun harus sudah tangga bencana ya. Mereka sudah mempunyai bekal lah, keilmuan tentang bagaimana menanggulangi bencana misalkan kebakaran atau banjir, atau memberikan fasilitas misalkan ada perahunya yang bisa dimanfaatkan. Ini masjid-masjid yang di sekitar area yang rawan bencana lah seperti itu. Mungkin itu dari masjid-masjid yang menjadi kategori dalam Masjid Uwad ini. Baik Pak, tadi kan Bapak beberapa menyebutkan kriteria ya Pak dari kategori masing-masing. Nah, ini kriteria ini apakah hasil dari perumusan tim Basnas aja atau ada tim spesialisasi masjid lain Pak yang bergabung untuk membantu? Ya, ini sudah panjang kita melakukan roadshow juga ke masjid-masjid, juga kepada masjid-masjid yang sudah menjalankan ini. Jadi kita tidak sendiri nih. Kita banyak teman-teman misalnya dari Masjid Jogokarian ya, juga Masjid Muslim Bilioner, Masjid Sejuta Pemuda, mereka ini sudah eksis duluan bagaimana memfasilitasi atau membuat masjid-masjid ini bisa ramah ya dengan semua ya. Nah, kita juga diskusi dengan mereka bagaimana nih kalau kita membuat Masjid Uwad, dan ini bisa menjadi salah satu pemicu supaya masjid ini bisa memfasilitasi atau memperbaiki dirinya sehingga bisa bermanfaat untuk umat yang lain. Jadi kita luar biasa lah bisa kolaborasi dengan yang lain. Nah Pak, ini kan kita berbicara tentang perlombaan, pasti identik dengan hadiah. Boleh nggak sih Pak di-spill berapa sih nominal hadiah yang disiapkan untuk pemenang Masjid Award ini? Baik, jadi kita ada kategori tadi ya yang kita sebutkan, itu masing-masing kategori ada pemenangnya. Ya, pemenangnya juara 1, 2, dan 3. Dan masing-masing mendapatkan juara 1 mendapatkan 25 juta rupiah, terus juara 2 mendapatkan 15 juta rupiah, juara 3 mendapatkan 10 juta rupiah. Jadi total keseluruhan hadiahnya 300 juta rupiah. 300 juta rupiah, fantastis ini angkanya ya Sobat Bajis. Ayo, pada para pengurus masjid di DKI Jakarta, ikut Masjid Uwad yang diadakan oleh Basnas Bajis DKI Jakarta. Karena Rasulullah mencontohkan kepada kita bahwa masjid adalah menjadi tempat peradaban, baik peradaban untuk berdakwah, peradaban untuk sosial, ekonomi, itu ada di masjid, dimulai dari masjid. Ayo kita fasilitasi masjid-masjid kita supaya menjadi ramah dengan anak-anak, ramah dengan anak muda, ramah dengan disabilitas, ramah dengan lansia, dan juga ramah tangga bencana, sehingga masjid ini bisa tenang,
tentram kepada siapa yang memasukinya. Bisa khusyuk dalam ibadahnya, bisa sejahtera dalam segi ekonominya. Ayo kita ikut Masjid Uhud untuk kemaslahatan dan fastabiqul khairat.